Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya anak ibu. Al-Zaki. Minggu kemarin kita sudah masuk materi mengenai siapa yang ingat? Ya, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Iya, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi hari ini kita masuk materi mengenai menulis teks eksplanasi. Sebelum kita masuk di materi mengenai menulis teks eksplanasi, tolong keluarkan dulu kertas lembar, ibu memberikan pretest. Tulis nama. Tuliskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Itu beri waktu 1 menit. Tuliskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kasih waktu 1 menit ya. Sudah melaksanakan pretest. Minggu kemarin sudah disampaikan oleh Dulu tadi kita mempelajari mengenai menelaah struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan. Siapa lagi kira-kira yang bisa menambahkan dari jawaban Dulu tadi mengenai materi minggu kemarin? Ayo Bu. Iya, Maki. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan. Iya. Struktur teks eksplanasi menambahkan dari pendapat Maki tadi. Saya Bu. Iya, Helen, silakan. Kaidah kebahasaan eksplanasi terbagi menjadi 4. Iya. Yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan istilah bahasa. Iya, kaidah kebahasaan kemarin. Jadi hari ini kita masuk pada materi menulis teks eksplanasi. Nih. KD kita hari ini tulisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan. Pembelajaran kita apa pada hari ini? Yang pertama, menyebutkan. Berarti kalian nanti bisa menyebutkan di lingkungan peserta didik tinggal sebagai bahan menulis teks eksplanasi. Nanti kalian bisa menyebutkan. Kemudian membuat pola untuk menulis teks eksplanasi sesuai dengan struktur. Yang ketiga, baru membuat teks eksplanasi sesuai dengan kerangka atau pola yang dirancang. Di minggu kemarin kita bagian hari ini yaitu D, menulis teks eksplanasi. Misalnya kita yang penting dari topik tadi, kita tentukan dulu hal-hal yang penting dari topik permasalahan yang kita ambil. Ini cara menentukan kerangka karangan atau menyusun kerangka karangan. Setelah itu baru kita yang ketiga mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat. Fakta itu apa? Kenyataan. Kalau pendapat? Pendapat seseorang atau opini seseorang. Jadi kita kumpulkan para pendapat dan fakta-fakta tersebut, baru kita jadikan nanti sebuah teks eksplanasi. Dan yang terakhir, dari menentukan topik, dari menyusun kerangka karangan, kemudian mengumpulkan bahan, baru kita kembangkan menjadi sebuah karangan berdasarkan kerangka yang kita susun tadi, ya, kita kembangkan. Topiknya tadi misalnya mengenai banjir, kerangkanya sudah kita susun berdasarkan poin-poin yang penting. Kemudian kita sudah mengumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat, baru kita kembangkan pada bagian yang keempat, disusun menjadi sebuah teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Nih,
Info banjir bandang di Tasikmalaya, Jawa Barat hari ini. Banjir bandang kembali melanda sebagai wilayah di Kabupaten Tasikmalaya hari ini. Peristiwa banjir diketahui telah melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sejak tanggal 9 Agustus sore kemarin hingga saat ini tanggal 10 Agustus tahun 2022. Data sementara wilayah yang terdampak yakni Cikajang, Cikatomas, Jatiwaras, Malkas, Tarnya. Seperti yang terlihat dalam video amatir, nampak banjir menerjang permukiman warga di wilayah Cikajang. Banjir juga menerjang objek wisata Curug Ciwakin. Nampak sebuah bangunan hanyut terbawa arus deras banjir. Tak hanya itu, banjir juga berdampak tanah longsor di wilayah tersebut. Namun hingga berita ini disiarkan belum diketahui berapa jumlah warga yang terdampak serta kerugian yang dialami. Iya, itulah video kita hari ini mengenai banjir. Dari video ini kalian diskusikan menjadi sebuah teks eksplanasi. Tentukan struktur. Kalau tidak ada lanjut kelompok 2 ke kelompok yang sudah siap maju. Oke, kelompok 2. Sampailah selamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil dari kelompok 2. Kira-kira ada yang menanggapi hasil dari kelompok 2? Iya, si Noval. Menurut kami, Bu, hasil diskusi kelompok 2 sudah bagus, baik dari segi bahasa dan strukturnya. Juga sudah menjelaskan tentang banjir bandang. Iya, menurut kelompok 4, kelompok 2 hasil diskusinya sudah bagus, baik dari segi struktur, kebahasaannya, kemudian kelompok 2 juga sudah menuliskan tentang banjir bandang yang terjadi di mana tadi yang kita tonton videonya? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya, berikan tepuk tangan. Kelompok 2. Oke. Sekarang lanjut kelompok 3 atau kelompok 1 maju. Ya, silakan. Saya dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami. Identifikasi fenomena. Banjir bandang yang terjadi di Tasikmalaya merupakan banjir yang besar dan datang dengan tiba-tiba. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada saran atau masukan dari kelompok lain, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanggapi hasil dari kelompok 5? Saya, Bu. Iya, kelompok 3. Menurut saya, Bu, diskusi kelompok 5 sudah benar. Dari segi struktur, bahasanya sudah tepat dan sudah menyebutkan banjir bandang. Iya, ada lagi yang menuliskan mengenai banjir bandang. Kemudian strukturnya juga tadi Ibu simak sudah benar. Segi bahasanya juga sudah tepat ya. Jadi hasil dari kelompok 5 tadi sudah masuk. Berikan sekarang tepuk tangan setiap kali. Jadi dari hasil diskusi kita bisa kita ambil kesimpulan yaitu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mantap ya. Oke, sudah mantap ya. Tinggal yang kelompok 4 dan kelompok 3. Kelompok 4 tadi tidak menyebutkan juga mengenai banjir bandang. Kemudian kelompok 3 juga tidak menyebutkan banjir bandang. Itu kesalahannya. Mengenai bahasa, mengenai strukturnya sudah tepat, hanya itu saja yang salah paham.
2. Membuat kerangka. 3. Mengumpulkan fakta dan pendapat. 4. Mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Iya. Jadi langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu ada 4 kesimpulan kita hari ini. Yang pertama tadi menentukan topik. Yang kedua kita menyusun atau membuat kerangka karangan. Yang ketiga kita mengumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat. Dan yang keempat baru mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks eksplanasi. Seperti yang sudah kalian buat tadi ya, yang kalian diskusikan tadi. Paham itu nak? Paham. Ada pertanyaan lagi memberikan tuliskan soal postnya, yaitu sudah? Ayo, sudah? Tuliskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ibu beri waktu seperti biasa. Pada akhir pembelajaran kalian mengisi jurnal refleksi pembelajaran hari ini. Tulis tanggal dan hari ini serta namanya ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugas di rumah, tolong kalian buka buku latihan, catat tugas di rumah. Untuk tugas di rumah, sudah? Paham ini nak tugasnya? Paham. Berarti nanti kalian hari minggu depan kalian baca di rumah. Sudah? Sudah buka buku paketnya? Oke. 199. Sudah? Kalian baca mengenai 109 halaman 199.